Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para pionir di seluruh Nusantara. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkahan, keselamatan, salawat dicurah limpahkan senantiasa ke junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Oke, para pionir, tanggal 14 Februari 2024 ini merupakan hari bersejarah buat kita selaku warga negara Indonesia ya. Karena di tanggal 14 Februari ini serentak dilaksanakan pemilu ya, pemilihan langsung umum, memilih pemimpin-pemimpin untuk 5 tahun ke depan di negara kita teman-teman ya, presiden, anggota legislatif, DPR RI, DPD, DPR kabupaten kota ya. Ini mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah buat negara Indonesia ke depan, menjunjung demokrasi, dan mudah-mudahan saja ya para pemimpin yang sudah kita pilih berdasarkan hati nurani kita masing-masing ini, siapapun yang menang di kontestasi pemilu ini, kita harapkan memang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih berkembang, lebih sejahtera masyarakat dan rakyatnya teman-teman ya. Adapun harapan dari kita semua adalah setelah siapapun itu pemenangnya gitu ya, menanggung beban amanat yang sangat besar teman-teman ya, dari 270 juta penduduk Indonesia. Mudah-mudahan saja bisa membawa Indonesia dan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah melaksanakan kewajiban saya selaku warga negara Indonesia yang baik ya, menggunakan hak pilih saya ya, dan memilih menentukan para pemimpin, calon pemimpin 5 tahun ke depan berdasarkan hati nurani saya teman-teman ya. Apapun pilihan kita tentu ini akan sangat menentukan teman-teman ya. Jadi saya harapkan tidak ada seorang warga negara pun yang memang sudah layak, sudah mempunyai hak untuk hak pilih, melaksanakan hak pilihnya ya, jangan sampai golput teman-teman ya. Sayang banget ya, satu suara kita pun akan menentukan nasib Indonesia di 5 tahun ke depan teman-teman. Oke, kita kembali ini ke masalah cryptocurrency teman-teman, Pi Network, CoinPi ya. Nah, sama saja teman-teman. Sebetulnya memang banyak sekali ya para pionir yang mungkin sudah banyak yang mundur dari project ini, karena mungkin boleh dibilang ya sudah sangat lama ya proyek ini dimulai dari munculnya di awal-awal tahun sampai sekarang masih belum juga menemukan titik final ya, yaitu mainnet teman-teman ya. Tentu kalau kita lihat dari perkembangan secara internal ya sudah cukup bagus menurut saya, dari ekosistem internal, dari jumlah pionir yang tergabung. Seperti di updatean ini pun kan follower di TikToknya sudah mencapai, di Twitternya sudah mencapai 3 juta orang. Tentunya saya berharap memang CoinPi ini akan menjadi sesuatu teman-teman ya, akan berharga. Dan kalau menurut pendapat saya, masalah harga adalah masalah belakangan teman-teman ya. Nanti nilai sebuah CoinPi ini akan berada di nilai berapa, menurut saya adalah nomor sekian, nomor 2 mungkin ya. Yang penting adalah tolak ukur dari sebuah proyek ini berhasil atau tidaknya ya, harus open minded teman-teman ya, harus minded, harus diakui dunia ya, tidak hanya diakui sesama pionir, tidak hanya diakui oleh orang-orang yang memang ada di lingkaran itu gitu ya, tetapi harus diakui oleh seluruh pengguna kripto teman-teman ya. Makanya tolak ukurnya menurut saya memang open minded itulah ya. Setelah open mainnet tentunya harga akan bergerak secara sendiri teman-teman ya, merangkak naik dari bawah, terus naik sesuai supply demand. Nanti makin banyak demand permintaan menggunakan CoinPi ini, makin banyak use case, makin banyak ekosistem, makin banyak platform yang menggunakan CoinPi sebagai alat bayarnya. Tentunya nilai sebuah CoinPi ini akan naik secara otomatis teman-teman ya. Jadi saya sih tidak terlalu berharap nanti setelah open mainnet ini harganya akan terlalu tinggi ya, karena memang
perlu adaptasi teman-teman, perlu use case yang jelas. Semua bisa digunakan di platform apa gitu ya, bisa digunakan di mana saja. Tentunya makin banyak user yang menggunakan CoinPy ini untuk alat bayar, misalnya, tentunya demand-nya kan makin besar ya. Demand makin besar, permintaan akan CoinPy ini makin tinggi, tentunya harganya akan merangkak naik teman-teman. Jadi yang pertama-tama menurut saya tahun ini harapan saya sih ya, saya pribadi nih ya, terlepas dari apapun itu isu-isu di belakang layarnya ya, terserah, silahkan kalian komen. Tapi saya berharap memang di tahun 2024 ini ya harusnya nih momen yang tepat ya, untuk core team nih, Dr. Nicholas Kokalis beserta teman-temannya ini di core team, di jajaran core team ya, ini meluncurkan open mainnet tahun ini teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena memang tahun ini adalah tahun halving day, halvingnya dari Bitcoin, dan biasanya ini akan diikuti dengan altcoin season teman-teman ya. Jadi harga-harga koin micin ini bergerak naik teman-teman ya. Tentunya memang tidak ada hubungannya secara langsung ya antara halving dengan CoinPy dengan Pi Network, tetapi memang ini salah satu momentum yang saya pikir memang sangat tepat ya. Setelah sekian lama kan CoinPy hanya berada di dalam internal ekosistem, berada di dalam fase close mainnet, ini menurut saya momen yang paling penting ya, untuk mendeklarasikan open mainnet sesegera mungkin di tahun ini teman-teman ya. Ini akan menjadi sebuah prestasi yang besar bagi core team dan Pi Network apabila memang tahun ini bisa open mainnet ya, terlepas itu harganya berapapun itu, yang penting open mainnet saja dulu. Tentu ini akan menjadi sebuah prestasi besar, sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa setelah masa penungguan yang begitu lama, bertahun-tahun untuk project ini ya. Mudah-mudahan bisa open mainnet tahun ini, amin ya, kita aminkan. Ini sekedar harapan dan doa saja ya, karena saya pun memang cukup lama sudah berkontribusi di Pi Network ini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saja, memang berharap tahun ini itu bisa segera open mainnet gitu ya, terlebih dari isu-isu di luar ya, katanya ini project halu, project tidak jelas ya. Saya sih berharap ya memang ini open mainnet saja dulu ya, tentunya ini akan menjadi suatu tolak ukur keberhasilan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Dan saya pun setelah open mainnet mungkin misalnya nih ya, kalau tahun ini tetap terjadi open mainnet, saya pun memang tidak akan bisa berbuat banyak teman-teman, karena memang koinnya belum dimigrasi juga, ini hampir sudah setahun ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ikhtiar, toh ini tidak memerlukan kita deposit uang gitu ya, kita hanya berkontribusi sedikit waktu dan kuota saja, kita bisa klik petir dan bisa menghasilkan pundi-pundi koin ya. Dan mudah-mudahan saja sesuai harapan kita semua para pionir ini akan menjadi sesuatu ya. Jadi teman-teman, target saat ini adalah secara pribadi memang saya ingin segera migrate dulu, kemudian secara globalnya saya ingin segera mainnet dulu ya. Yang penting mainnet aja dulu ya. Kalau saya belum migrate tapi sudah open mainnet, nah itu memberikan harapan baru bagi para pionir di seluruh dunia ya, yang belum KYC, yang belum migrate ya. Ini memberikan harapan baru bahwa memang project Pi Network ini berhasil teman-teman ya, berhasil open mainnet. Tentunya open mainnet ini sangat penting banget teman-teman ya, untuk menentukan arah project ini mau kemana, dan arah tujuan saya pun ini akan berlanjut atau tidak nih ya di project Pi Network ini, akan terus mendukung atau tidak. Saya pun begitu. Target tahun 2024 ini kalau open mainnet ya mungkin kemungkinan besar saya akan terus berkontribusi. Kalau tidak mungkin ya saya akan pikir-pikir lagi nih, apa akan terus meneruskan project ini atau mungkin menguninstall aplikasi ini ya. Tentu pilihan ada di kita semua, ada di kalian semua yang masih yakin akan project ini, silahkan berkontribusi terus. Bagi yang sudah tidak yakin ya silahkan uninstall dan lupakan, sesimpel itu teman-teman ya, sesederhana itu ya. Jadi terus ikuti channel ini, karena selain membahas tentang Pi Network, mungkin saya juga akan sharing-sharing lah ya mengenai sesuatu yang lain yang beda, supaya kalian pun tidak bosan teman-teman ya. Oke, sekian aja informasinya. Selamat menunaikan hak pilih kalian ya. Silahkan pergi ke TPS masing-masing dan tunaikan hak kalian, coblos calon-calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan pilihan kalian. Sekian, terima kasih.
Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu untuk melantunkan sholawat kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada temannya di backgroundnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.